Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salza Kemon Prawira dengan PMI 064. Saya akan menjelaskan terkait teknik ortodontik fotografi. Pertama kali kita harus lakukan adalah persiapan pasien, di mana pada pasien perhiasan harus dilepaskan, kemudian rambut apabila panjang harus diikat ke belakang agar telinga dan leher terlihat, kemudian telinga kanan dan kiri terlihat dengan posisi yang sama, lalu pasien berdiri pada keadaan gigi berkontak dan jaringan lunak wajah dalam keadaan istirahat. Kemudian mata pasien harus melihat lensa kamera, jaraknya itu 1 hingga 1,5 meter dari posisi kamera ke posisi pasien, serta tinggi kamera harus tepat, di mana tinggi kamera sama dengan regio mata dan hidung. Persiapan operator, sebuah pola grid dan fokus pada layar berguna untuk orientasi. Hal ini dapat dilihat melalui tempat melihat pandangan pada kamera. Grid terdiri dari serangkaian garis horizontal dan vertikal disertai dengan lingkaran titik fokus utama. Kemudian sini ada foto ekstraoral di mana terdiri dari 4 potretan. Yang pertama itu wajah pasien frontal dengan bibirnya rileks, ditandai pada gambar yang paling kiri atas. Kemudian yang kedua wajah frontal dengan bibir tersenyum, ini yang berada pada kanan atas. Kemudian profil wajah sisi kanan dan bibir santai itu pada kiri bawah, dan profil 3/4 45 derajat, profil ini seharusnya tersenyum begitu. Nah, untuk yang foto pertama ini yang frontal, pasien melihat kamera dengan matanya terbuka dan melihat pada kamera. Kemudian selanjutnya telinganya tidak harus ditutupi, harus terbuka terlihat. Kemudian tidak ada aksesoris. Kemudian interpupillary line-nya itu horizontal terhadap frame. Kemudian approximate center pada frame itu ada di ujung dari hidung begitu. Selanjutnya pada wajah frontal yang tersenyum itu kurang lebih sama dengan yang pertama, namun bibirnya itu terlihat tersenyum tanpa adanya fotografi, jadi senyumnya itu terlihat natural begitu. Kemudian untuk yang berada dari sampingnya, profil wajah samping dengan bibir yang santai itu giginya berada dalam oklusi, kemudian bibirnya rileks dan in kontak ya. Kemudian posisi dari kepalanya itu natural dengan matanya melihat ke depan. Kemudian terlihat juga seluruh kepala dan lehernya. Dan untuk eyelash dari mata kiri terlihat. Kemudian approximate center of frame-nya itu 1 cm anterior ke tragus, dan juga background-nya itu putih dan juga terang. Nah, untuk yang profil 3/4 itu pasien seharusnya terlihat tersenyum dengan mata melihat ke depan, dan juga profil wajahnya terlihat 3/4 atau 45 derajat begitu. Selanjutnya kita memerlukan foto intraoral yang akan diambil 6 foto. Yang pertama itu kita mengambil dari arah frontal dalam keadaan oklusi itu pada gambar yang tengah. Kemudian selanjutnya buka kanan yang juga dalam keadaan oklusi itu berada pada gambar kiri. Kemudian buka kiri dalam keadaan oklusi berada pada gambar yang sebelah kanan, paling kanan. Kemudian overjet kanan itu kita bisa melihat di kiri bawah. Lalu oklusal rahang atas itu di paling atas tengah, dan oklusal rahang bawah itu kita lihat bisa pada gambar ini di bawah tengah begitu. Nah, foto-foto ini dilakukan untuk memastikan proporsi gigi pasien sama di setiap foto, kemudian memastikan garis median rahang atas apakah berimpit dengan garis median foto. Nah, kemudian kita juga memastikan garis oklusal apakah sejajar dengan garis tepi foto, begitu. Untuk yang gambar oklusi frontal, occlusal plane-nya itu harus horizontal dan bisecting dengan fotografi. Kemudian harus oklusi juga giginya, begitu. Dan harus ada equal atau kesejajaran dengan
posterior dentition begitu. Kemudian yang buka kanan yang dalam keadaan oklusi, attached gingivanya itu semuanya harus terlihat. Kemudian occlusal plane-nya itu harus paralel dengan frame. Kemudian secara anterior harus terlihat nih seluruh lips lateral maxillary center incisor pada minimumnya gitu. Dan secara posterior harus menginclude semua first molar begitu. Yang kurang lebih yang kiri juga sama, namun di sini kita mengambil bagian bukal tapi kiri pasien begitu. Kemudian untuk yang oklusal rahang atas, mid palatal roughnya itu harus ada di tengah dan frame itu bisa mencakup semua lateral soft tissue yang ada di rahang atas begitu. Dan untuk yang rahang bawah kurang lebih sama dengan yang oklusal rahang atas, midline centernya itu harus ada di dalam frame, kemudian labial surface-nya pada central incisor itu harus paralel dengan dasar dari frame-nya, kemudian frame-nya harus terisi dengan seluruh mandibular arch, kurang ya at least atau kurang lebihnya itu minimal first molarnya begitu. Sedangkan untuk pengambilan foto overjet ini kita bisa melihat apakah ada overjet antara gigi anterior rahang atas dengan gigi anterior rahang bawah